wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Sarah Febriani. Sebelumnya di sini aku dari Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dari program studi Pendidikan Fisika. Aku dari kelas reguler A. Di sini aku akan sedikit memaparkan sedikit materi tentang Luxmeter. Nah, sebelum ke materinya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe guys. Oke, langsung aja. Pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui tentang iluminasi yang berhubungan dengan pencahayaan. Cara mengukur iluminasi ini dengan cara menggunakan alat yang disebut luxmeter. Berbicara masalah pencahayaan, berarti kita akan membagi dua sumber cahaya tersebut, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Di dalam sumber cahaya alami terbagi menjadi dua, yaitu sumber cahaya alami dari matahari dan sumber cahaya pantulan. Sedangkan cahaya buatan adalah cahaya yang sengaja dibuat untuk kebutuhan manusia, seperti contohnya lampu penerangan, lampu kamera, dan lain sebagainya. Langsung saja ke prinsip kerja luxmeter. Bagaimana sih prinsip kerja luxmeter? Luxmeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat penerangan atau tingkat penerangan pada suatu area atau daerah tertentu. Alat ini di dalam memperlihatkan hasil pengukurannya menggunakan format digital. Alat ini terdiri dari angka, sensor dengan sel foto, dan layar panel. Sensor tersebut diletakkan pada sumber cahaya yang akan diukur intensitasnya. Cahaya akan menyinari sel foto sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Semakin banyak cahaya yang diserap oleh sel, maka arus yang dihasilkan pun akan semakin besar. Sensor yang digunakan pada alat ini adalah sensor jenis sensor cahaya ataupun optik. Sensor cahaya atau optik adalah sensor yang mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, pantulan cahaya, ataupun bias cahaya yang mengenai suatu daerah tertentu. Kemudian, dari hasil pengukuran yang dilakukan akan ditampilkan pada layar panel. Dan cahaya yang masuk pada luxmeter itu merupakan cahaya alami ataupun cahaya buatan, dan itu akan mendapatkan respon yang berbeda dari sensor tersebut. Pembacaan format digital sendiri di dalam penampilannya menyerupai angka 8 yang terputus-putus. LCD yang pun mempunyai karakteristik yaitu menggunakan molekul asimetrik dalam cairan organik transparan, dan orientasi molekul diatur dengan medan listrik eksternal. Berikutnya ada bagian-bagian luxmeter beserta fungsinya. Yang pertama ada layar panel. Layar panel berfungsi sebagai untuk menampilkan hasil pengukuran. Yang kedua ada tombol on-off yang berfungsi sebagai tombol untuk menyalakan atau mematikan alat. Yang ketiga ada tombol range atau yang berfungsi sebagai tombol kisaran ukuran. Yang keempat tombol zero adjust VR yang berfungsi sebagai pengkalibrasi alat bila terjadi keeroran. Dan yang terakhir ada sensor cahaya yang berfungsi untuk mengoreksi pengukuran cahaya. Berikutnya prosedur penggunaan. Dalam mengoperasikan atau menjalankan luxmeter, dalam penggunaannya yang harus benar-benar diperhatikan adalah alat sensornya, karena sensornya lah yang akan mengukur kekuatan penerangan suatu cahaya. Oleh karena itu, sensor harus ditempatkan pada daerah yang akan diukur tingkat kekuatan cahayanya secara tepat agar hasil yang ditampilkan pun akurat. Adapun prosedur penggunaan alat ini adalah dengan cara menggeser tombol on/off ke arah on, dan kemudian pilih kisaran range yang akan diukur pada tombol range. Kemudian arahkan sensor cahaya dengan menggunakan tangan pada permukaan daerah yang akan diukur kuat penerangannya, dan lalu lihat hasil pengukuran pada layar panel. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perawatan alat ini adalah sensor cahayanya yang bersifat amat sensitif. Dalam perawatannya, sensor ini harus diamankan pada tempat yang aman, sehingga sensor ini dapat terus berfungsi dengan baik karena sensor ini merupakan komponen paling vital pada alat ini. Selain dari sensor, yang harus diperhatikan pada alat ini pun adalah baterainya. Jikalau pada layar panel telah menunjukkan kata low back, berarti baterai yang digunakan harus diganti dengan yang baru. Baterai yang digunakan pada alat ini adalah baterai dengan tegangan 9 volt, tetapi untuk tegangan baterai ini tergantung pada spesifikasi alatnya itu sendiri.
kekuatan cahayanya normal. Setelah dilakukan pengukuran ternyata hasilnya tidak normal, maka dapat dilakukan pengkalibrasian ulang dengan menggunakan tombol zero adjust. Baik, berikutnya cara pembacaan. Pada tombol rank ada yang dinamakan kisaran pengukuran. Terdapat 3 kisaran pengukuran, yaitu 2000, 20.000, dan 50.000 lux. Hal tersebut menunjukkan kisaran angka atau batasan pengukuran yang digunakan pada pengukuran. Jika kita memilih 20.000 lux, kita hanya dapat melakukan pengukuran pada kisaran cahaya yang kurang dari 2000 lux, dan begitu pun seterusnya. Namun, jika kita ingin mengukur tingkat kekuatan cahaya alami, lebih baik kita menggunakan pilihan 2000 lux karena hasil pengukuran yang terbaca lebih akurat. Namun, spesifikasi ini tergantung kecanggihan alat tersebut. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.